Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue. Akhirnya udah lama banget ya nggak bikin video lagi. Dan akhirnya sekarang gue lagi ada di Ultra Speed Racing untuk membuat sebuah konten. Karena Ultra Speed Racing baru aja bikin sebuah Yamaha X-Max 300cc, tapi dia turbo teman-teman. Jadi nggak natural aspirated atau NA, tapi disokong oleh turbo yang biasanya ada di mobil. Dan motornya udah di belakang gua, dan gua akan tanya-tanya ke Ko Freddy selaku owner dari Ultra Speed Racing. Kita lihat ya. Nah, ini dia penampakannya sama X-Max 300cc turbo bikinannya Ultra Speed Racing. Dan di sini udah ada ownernya dari Ultra Speed. Halo, Ko Freddy. Halo, Riz. Ko Freddy, ceritain dong, ini Yamaha X-Max-nya kayak apa sih operasinya kok? Ini 300cc turbo, serap 300. Oh, jadi pakai krek asnya X-Max 300 Betul. yang di Thailand. Betul. Oke. Jadi Perkas X-Max 300, Hah? Balancer 300, headnya masih 250 ya. Mm-mm. Headnya masih 250, porting CNC, Oke. Nokenas custom, Ah. lap standar, Lap standar. piston X-Max 300, TB-nya 40, 40 mm. TB-nya 40 mm. Gede sih. Ya. Udah, nggak mesinnya sih itu aja. Oke. Nggak Pistonnya banyak juga pakai X-Max 300. Padahal Iya. biasanya kalau kita cuma stroke up doang, X-Max 300 pistonnya nggak kepake. Iya, betul. Nah, ini kenapa pakai X-Max 300 pistonnya kok? Karena kita ngincer kompresi rendah. Jadi Kompresi rendah. Standarnya misalkan 11, kita turunin jadi yang lebih rendah. Sekarang berapa? Sekarang 9. 9:1. Betul. Rendah banget sih ya. Iya. Kalau untuk NA sih nggak mungkin dapat tenaga gede kalau kompresinya segitu ya kok ya. Betul. Oh, ini karena dia ditiup. Karena ditiup. Ditiup oleh Bukan turbo. sedot. Iya. Oke, bukan sedot. Nah, turbonya sendiri nih kok. Seperti apa sih konstruksi atau parts yang dipakainya? Jadi kalau turbonya sendiri kita pakai Garrett GT06. Oke. Kalau orang bilang Garrett GT06 adalah the smallest turbo in the world. The smallest turbo in the world. Iya, kalau kata orang-orang ya. Jadi ini peruntukannya untuk mesin kecil ya, istilahnya cc kecil gitu, Iya, atau betul. silindernya sedikit. Betul. Jadi kalau spesifikasi adalah twin scroll dia ya, sistemnya dia pakai twin scroll, tapi kita potong twin scroll, bikin jadi inlet satu doang, dari header langsung masuk ke turbo. Oh, jadi dari header Dia langsung masuk ke leher turbo. ya. Ya, ini leher. Oke, Dia langsung masuk naik sini. ke turbo. Dari turbo kemana kok? Dan turbo dia ada yang buang ke exhaust, sama yang turbin satu lagi Aha. dia masuk ke mesin. Oh, coba kita lihat di bawah joknya teman-teman. Jadi di bawah jok ini abis ya kok ya. Yo, potong semua. Jadi tadi dari yang exhaust, turbo, terus ke sini ya? Kita ada intercooler Intercooler, dulu di bawah, terus ada blow off-nya juga di bawah, blow-off di bawah, baru dari sini dia langsung masuk ke throttle body nembak ya? Iya. Oke, ini apa nih kok? Jamur ini kok? Filter udaranya, jadi sudut udaranya nanti dari sini tuh. Oh, nyedot udara dari sini. Iya. Oke, ini kenapa pakai intercooler nih kok? Untuk apa sih fungsinya? Kita ngejar IAT dingin ya, Oke. karena kalau dengan IAT yang tinggi, si mesin juga kasihan, jadi panas. Powernya pasti drop, berasa banget powernya drop. Oh, oke. Jadi- IAT, intake air temperature ya kok ya? Betul. Betul banget. Terus juga di sini ada banyak barang-barang elektronik lainnya nih kok. Ini kita ada boost meter, pakai digital boost meter, terus kita Oke. ada MBC, manual boost controller. Manual boost controller. Ini buat ngatur Boost. seberapa besar tekanan boostnya. Iya, betul. Oh. Jadi kita bisa set ya 08 sampai saya sih patoknya di 1,2. 0,8 bar sampai 1,2 bar. Iya, 0,8 sampai 1,2. Terus juga ini apa nih kok? Ini kita ada map sensornya ya. Jadi kalau Aha. standar kan dia minus map Oke. sensor, karena
nggak ada dorongan udara. Dia itu istilahnya dari ruang bakar tuh disedot udaranya ya? Iya, kalau NA itu kan dia sedot. Kalau turbo itu kan dia dorong. Jadi makanya dia nilainya jadi plus. Oh, makanya ini salah satu istilahnya sensor penting juga ketika teman-teman mau pakai turbo. Betul. Induction ya? Ya, force induction. Force jadi induction. Dipampetkan ya, apa ya? Ditiup lah ya, Ditiup istilah mudahnya lah ya. Iya. Oke, habis itu masuk throttle body 40, langsung masuk ke ruang bakar gitu ya, Pak. Dan kalau udah turbo gini kok, tenaganya berapa kok? Di dyno saya ya, standarnya itu kurang lebih 14. Standarnya 14. Kurang lebih standar 14 DK. Kalau kita borap 300 cc, bukan borap. Kalau kita stroke up 300 cc NA itu powernya kisaran 19 sampai 21 DK. 19 sampai 21 DK, Tapi rata-rata di 19, 20 antara itu ya. Nah, dengan 300 turbo kita dapat power 40 DK. Damn! 40 DK? Ya, kurang lebih 100%. 100% lebih sih kayaknya kok ya. 90% sebenarnya. 90%, oke. Ya, tapi supaya lebih awet, kita turunin sekitar 37 DK. 37 DK. Padahal kalau di press bisa sampai 40. Kita udah coba push 40. 40 cuma kalau 40 mungkin riskan ya kok ya, nggak safety lah ya. Betul. Kita nyari safety-nya sih. Nyari safety, nyari durability-nya. Wah, keren banget sih. Ini apaan kok, tabung apa nih? Oil casting. Oil casting. Tetap lah kan karena force induction dia tekanannya besar, jadi blow by-nya lumayan gede. Iya, blow baliknya istilahnya. Blow by-nya lumayan besar. Oke. Nah, udah 300 cc turbo. Ini suhunya gimana nih kok? Biar aman banget. Stabil. Aman banget. Aman banget. Ada penambahan apa gitu kok? Di sini kita pakai radiator yang lebih besar. Ya, pakai AAI ya. AAI. Terus kita pakai extra oil cooler. Tambah oil cooler lagi. Iya, karena dari turbo itu kan panas. Jadi kita tetap harus pakai oil cooler supaya dia dingin mesinnya. Jadi istilahnya mesin didinginkan dengan si radiator juga lebih besar, olinya juga didinginin lagi pakai oil cooler gitu ya. Iya, jadi kita udah coba tes kurang lebih sekali jalan 30 kilo, PP 60 kilo. Suhu itu stabil di angka 80-an. Kalau macet mungkin naik ke 90, 92 gitu, nanti kena kipas dia turun lagi. Oh, dan 80 itu istilahnya suhu optimal mesin ya kok? Iya, betul. Oh, jadi istilahnya tenaganya tetap terjaga walaupun macet gitu ya. Wah, keren banget sih. Dan ini modifikasinya juga keren banget sih kok. Iya. Dilihat dari catnya ini, wah, mengkreletnya keren banget. Dan kalau bisa dilihat cakramnya pakai Brembo Super Sport. Kalipernya juga Brembo M4, radio 4 piston, masternya Brembo Corsa Porta RCS 19 ya. Yang kiri juga Brembo RCS 16, keren banget. Ini Sultan juga. Oh, yang tidak ketinggalan. Apa itu kok yang ditunjuk? Ini adalah shock X2. X2i ya? Iya, X2i. Jadi shock yang pengaturan compression reboundnya diatur menggunakan elektronik. Canggih banget sih. Dan dari sini berarti ya. Coba kita lihat. Yang atas yang bawah kok? Oh, yang atas. Jadi ini untuk ini RC ini apa nih? Rebound compression. Rear compression. Rear. Rear compression. Bawah rear rebound. Jadi cuma tinggal dari sini aja nih kok. Plus minus kanan kiri ya. Ini kita bisa save. Jadi ada 2 map. Dan dia istilahnya on the fly ya. On the fly. Jadi pada saat kita ganti pencet sport, dia langsung berubah settingannya. Jadi saat itu juga instan berubah. Jadi nggak perlu nunggu motor berhenti dulu atau matiin kontak gitu. Perlu. Jadi kita bisa sambil jalan, kita kalau tangannya bisa, kita misalkan pencet kanan nih, mau rubah kompresor, kita tinggal tambahin aja. Jadi langsung berubah nih. Ini berarti langsung keras kompresinya? Langsung keras, iya. Ini langsung lembek. Ini. Gitu. Canggih sih. Gitu. Ini on the fly langsung. On the fly. Oh, mantap banget. Terus nanti kita bisa save. Jadi ada kayak beberapa mappingnya gitu lah ya. Ya, 2 mapping lah. Ini dia sport sama comfort. Sport dan comfort. Ini comfort nih. Iya.
Terus kalau yang bawah nih Rest panel ya. Rest Ini panel. buat nunjukin keadaan yang ada di motor ini. Sensor-sensor, Betul. RPM, suhu mesin semua ya. Voltmeter juga nih, Ini baterai. ada baterai, ini ada speednya, Speed. ini RPM, ini suhu yang di radiator. Oke. Terus ini ini injector flow rate, Flow rate. baterai, Bukan TPS, TPS. tuh. Oke. Ini spark angle, ini timing, Spark angle. timing pengapian. Oh. Ini temperature air, ini Oh, ini udara ya? komplit lah. Wah, Iya. gila keren banget sih. Komplit lah semua lah. Ini apa nih kok? Ini yang tadi kita ngomong boost meter. Oh, ini buat mantaunya ya, berapa barnya ya? Ini buat boost meter, sini Oh, oke. buat oil time-nya. Oil time-nya yang ada di Mesin. mesin berarti. Oh, Oli. Oli mesin. Nah, ini Ini- tombol tambahan apa kok? Ini kipas yang ada di intercooler. Oh, mungkin karena dia letaknya ngumpet ya. Iya. Istilahnya nggak kena angin dari depan, Iya. makanya Kita pakai extra fan. oke, ditambahin extra fan. Berarti Iya. ini manual. Nyalainnya kira-kira di suhu berapa kok? Bebas sih. Bebas Biasanya tapi ya. gini, kalau pagi-pagi kita matiin. Tapi kalau udah mulai jalan kira-kira 5 kilo lah udah mulai nyalain. Oke. Karena dia mulai suhunya udah mulai panas, dia dorong udara panas pasti. Iya, karena suhu yang panas kesedot mesin tuh nggak baik ya. Betul. Untuk performa motor ya. Betul. Karena kan dia benar-benar dari turbo panas ya. Bener. Ya. Bener. Turbonya tadi pakai Garrett. Garrett GT06. Oke, ini pasti harganya nggak murah kan ya kok ya? Dulu beli sekitaran 14-an ya. 14 juta. Iya. Itu baru turbo aja. Baru turbo aja. Belum perintilannya. Belum, banyak banget deh. Ya ampun. Nah, Banyak banget. terus kira-kira kalau sampai jadi kayak gini nih kok, harus nyediain dana berapa? Kayak gini ya, kayak gini Ah, 160. 160 juta. Itu udah 2 kali lipatnya X-Max berarti harganya ya. Hampir 3 kali. Hampir 3 kali. Oke. Cuma sekarang harganya 60 lebih kan? 60 lebih ya. Hampir 3 kali. Tinggal tambah sedikit lagi. Iya, bener-bener 3 kali lipat bener. Iya. Tapi itu total dari airbrush, Semua. pengecetan, aksesori, suspensi semua ya kok ya. Semua. Kalau mesin aja berapa kok? Misalkan X-Max, X-Max-nya standar aja lah, cuma pengen pakai turbo gitu, 300 turbo gitu kan. Jadi sleeper deh. Kalau kita ngomong turbonya aja bisa sekitaran 5 sampai 60 ya. Untuk mesin aja ya. Untuk turbo aja. Turbo kit. Iya, turbo kitnya aja. Oke. Turbo Di kit luar ya. mesin ya, mesin kan tambah stroke up, tergantung. Oh. Kadang-kadang kan stroke up begitu barang Iya. importnya harganya Iya. suka Kursnya naik turun ya. ya. Oke. Jadi ya, kalau mungkin kalau untuk mesinnya sendiri kan bisa sekitar 30-an, Oke, benar. ya kan? Mesin Ya, 300 lah ya. Iya, 30-an tambah turbo segala macam. Ya. Bisa 80-an gitu kan. Iya. Tambah iya. aksesoris dan lain-lain ya 60-an gitu kan. Cuma dibandingkan dengan stroke up 300 NA atau 3,5, 335 atau 400 kan banyak nih pilihannya Iya. X-Max. Iya. Kira-kira plus minusnya dibanding sama yang udah turbo ini apa nih? Jadi gini, kalau turbo ini kita ngambil mesin basic mesinnya seaman mungkin. Oke. Karena kita mau kasih force induction. Aha. Jadi kita mau mesinnya seaman mungkin. Jadi mesin nggak perlu ekstrim. Jangan ekstrim, malah Oh, jangan ekstrim. Malah jangan ekstrim. Karena kompresi aja 9. Oke. Terus kita ngomong itu kompresi statis. Statis. Dinamisnya juga kita bikinnya aman. Oke. Ya, otomatis mesin itu kalau tanpa turbo lemot banget. Banget pasti. Ya. Karena kita mau kasih force induction, Aha. ya dia jadi cukup powernya. Oke. Tapi kalau kita main NE, Aha. cuman 300 doang, udah pasti Ah. lemot. Udah pasti Mau kurang terasa kompresinya banget gede, sih ya. biasa aja. Iya, kalau NA tuh berarti kompresinya kira-kira kisaran berapa tuh kalau 300? Sebenarnya tergantung mekanik sih, balik Tergantung lagi ya. ya. Dia Iya sih. maunya kan semua apa ya? Racikannya koki itu punya racikan bumbunya masing-masing. beda-beda ya. Iya. Bener sih. Nah, cuman gini, kan kita udah bikin yang 400. 400 pun itu sudah dibawa kemana-mana sama ownernya. Terus ownernya penasaran. Pak Fred, mau coba dong? Langsung dia datang nih. Oke. Langsung ibaratnya dadakan deh. Pak Fred, gua udah mau deket nih, mau coba. Ah. Wih, gerebek nih. Oke. Ya udah. Ya udah nih, coba pakai. Dia pakai, dia jalan, dia muter-muter, dia balik. Gila, ini 400 gua nggak ada apa-apanya nih. katanya. Dibanding 300 Iya. turbo. Iya. Oh my god, ya. Gue jadi penasaran sih kalau motor ini sih kok.
Nyobain boleh nggak kok? Boleh banget. Wah. Kayaknya lu juga udah pernah coba kan 400? Yang 400 udah pernah, cuma 300 turbo ini belum. Oke, Makanya betul. mungkin perbedaan karakternya bakal kerasa banget. Coba langsung kita coba ya. Siap kalau gitu. Oke teman-teman, gue mau nyobain dulu XP 300 cc turbo racikannya dari Ultra Speed. Oke, ini dia XPX turbonya yang akan kita pakai. Motor 160 juta ini coy. Oke, ini dia XPX 300 cc turbonya teman-teman. Kalau turbo itu kan dia nunggu spooling dulu ya, istilahnya nunggu ditiup. Nah, ditiupnya itu juga berdasarkan dari RPM mesin nih, makanya nggak bisa instan. Jadi karakternya ini sebenarnya bawahnya masih smooth, jadi masih enak nih dibawa jalan santai kayak gini ya. Masih apa ya, nggak terlalu endut-endutan lah istilahnya lah. Motornya masih kalem. Cuma ketika kita bejot, edan. Motornya kayak peluru guys, parah banget asli. Ini mah kacau sih, kacau banget. Dan yang enaknya lagi dari turbo ini ya, dia istilahnya suaranya tuh nggak ngeblar banget ya. Suaranya tuh masih kalem banget, bahkan istilahnya nih kalemnya suaranya ini nggak sebanding sama tenaganya. Jadi suaranya kalem tapi tenaganya dorongannya wah kacau sih, asli kacau banget. Edan. Saya udah ngerasain yang ini, yang 400 cc NA ya, 400 cc NA itu, itu dari bawah torsinya ugal-ugalan sih, kerasa banget. Kalau ini torsinya lebih lembut, cuma ketika di 6500 rpm, anjir, di 6500 rpm tiba-tiba langsung ngedorongnya tuh bener-bener ngedorong sih, kacau ini dorongannya. Dan karena sebenarnya kalau kata Ko Freddy tadi, tanpa silencer pun kan kalau turbo itu knalpotnya sebenarnya suaranya udah senyap ya. Cuma karena ini satu silinder, jadi inilah istilahnya nggak terlalu garing. Kalau mobil kan 4 silinder atau yang 3 silinder kan pakai turbo, nggak pakai knalpot pun atau free flow pun suaranya masih enak ya, gurih-gurih renyah gitu. Kalau ini kalau nggak pakai silencer, kalau kata Ko Freddy suaranya terlalu pecah. Mungkin karena satu silinder sih, makanya ini dipakein knalpot. Dan ini dari Proliner ya, mereka special request gitu. Ini kacau sih. Ini jalan 80 ini masih enak banget. Ini nggak ugal-ugalan gitu. Kalau yang 450, 400 atau 3,5 atau 300 yang NA kan torsinya gede dan gaharnya dari bawah udah kerasa banget ya. Kalau ini bawahnya benar-benar kalem banget. Wah gila. Wah ini nagih banget coy. Ini nagih banget asli. Dan yang gak ketinggalan juga dari motor turbo itu adalah suara blow off-nya guys. Ini gak terlalu kencang banget sih, cuma cukup pasti bikin inilah, bikin mata nengok lah. Terutama kalau kita ya pasti lepas gas ya. Terus nih kering lagi di kamera ya. Ya kurang lebih seperti itu lah suaranya. Wah kacau asli. Wah ini kalau remnya nggak bener ya, istilahnya nggak yang pakem-pakem banget, serem sih, serem. Saya pengen nyoba cari lurusan yang agak panjang sih, pengen tahu nih akselerasinya ya. Edan, cepet banget tarikannya ya. Motor ini tuh kacau sih teman-teman. Nih habis itu kita akan lewat ada jalan yang lurus sangat panjang, kita lihat ya apa dia. Dan ini selain dia enak juga ya, dan itu enak banget ya teman. Maksudnya kayak kita keluar tikungan aja terus langsung gaspol gitu ya. Itu tenaganya kayak langsung ngisi terus teman-teman. Jadi nggak pakai entar lah istilahnya.
Asli ini enak banget teman-teman. Udah gitu suspensi si XUI nya ini juga jos banget ya. Ini settingan compression 10, reboundnya 5. Ini udah enak banget sih buat harian. Dan lebih apa istilahnya, kayak lebih gampang gitu kita kalau mau ngaturnya, menyesuaikan dengan karakter kita ya. Kita tes lagi. Gaspol. Asli mentok itu, nggak tahu berapa tadi saya buat lihat ya itu. Pas kita yang pasti jarumnya mentok sih, nggak tahu nih di GPS-nya berapa. Asli itu sensasinya kacau teman-teman. Kalau gitu thank you udah nonton. Jangan lupa di like, di share dan di subscribe channel Faris Ibrahim. Oke, biar saya lebih semangat lagi nih kembali kontennya. Dan kalau kalian masih suka dengan konten kayak gini ya, jangan lupa dong di share ke teman-temannya. S-Max Turbo 300cc, wow, 37 DK di Dynojet, di Dynomet-nya punyanya USR, Ultra Speed Racing. Oke deh, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.